Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar netizennya Uniriva, sahabat Bantri, sahabat Julius? Mari kita hajar para penista agama dengan argumentasi, dengan ilmu, konsekuensi logik, komparasi, analogi, supaya mereka tersadar bahwa semua perkataan mereka itu menista Tuhan. Teman-teman jangan lupa subscribe channel Uniriva MOW, Mesia X Uniriva, Uniriva Menampol, dan channel-channel Uniriva lainnya, dan channel-channel umat Islam ya. Mari kita semarakkan untuk menyiarkan Islam dengan cara baik ya, sesuai dengan undang-undang, yaitu apa? Edukasi ilmiah ya. Unrifah hadir di Komal-Komal untuk apa? Untuk mengedukasi orang non-Islam supaya tidak menghujat agama Islam, mengajarkan bagaimana cara memahami Islam dengan baik dan benar. Kredibilitas Unrifah sebagai seorang mahasiswi prodi pendidikan agama Islam yang pindah kepada prodi komunikasi penyiaran Islam, dibimbing oleh para ulama, para kristolog-kristolog yang sudah berpengalaman untuk mengajarkan secara gratis di laman sosial media apa itu Islam, bagaimana itu Islam, dan sistematika Islam yang harus dikaji. Dan sebagai seorang mahasiswi, saya dilaporkan teman-teman karena saya diduga menista agama. Tapi bagaimana kemudian saya menanggapinya dan apa yang terjadi, dan saya menilai apa yang dilakukan oleh pelapor ini sudah sangat membuat saya agak sedikit resah ya, dan ini mengganggu teman-teman. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Baik teman-teman, kali ini saya ingin mereaction secara khusus kenapa? Saya merasa tidak nyaman akhir-akhir ini beredar video di TikTok. Ingat ya, Ratu Entok itu ditangkap karena ada video TikTok viral. Jadi sepertinya no viral, no justice ya. Saya mau mencoba untuk mengulik-ulik dan menganalisis sebagai seorang mahasiswi ya. Saya diajarkan untuk critical thinking, menganalisa. Kecerdasan itu bukan menghafalkan, tetapi bisa menganalisa dan memecahkan masalah dan memberikan solusi teman-teman ya, dalam ruang lingkup kognitif. Maka saya alhamdulillah didampingi oleh orang-orang yang luar biasa ya. Saya bersama dengan Bunda Ike, beliau adalah guru saya juga karena beliau adalah politisi juga. Saya banyak belajar hukum juga kepada beliau, dan saya juga banyak belajar etika diskusi lintas agama. Beliau selalu mengajarkan dan mendampingi. Tapi kali ini karena saya didampingi oleh beliau sebagai klarifikasi dari ada sebuah, saya merasa terfitnah ya. Saya merasa tertuduh dalam artian saya tidak tahu nih, mudah-mudahan tidak seperti yang saya duga ya, mudah-mudahan tidak seperti yang saya duga. Saya berharap kita bijaksana dalam melihat ini supaya kita jernih dan kemudian bisa menilai motivasi seseorang itu dalam dunia sosial media ini untuk apa? Apakah karena uang? Apakah betul-betul membela kebenaran sesuai dengan statementnya? Atau jangan-jangan hanya ingin pamor, pansos, kemudian mencoba mengadu domba? Kita khawatirnya itu. Dan untuk menghalangi hal itu terjadi, kita akan coba untuk menganalisis ya. Saya terkhusus ingin membahas tentang dosma sejabat. Oke, mungkin teman-teman sebelum kita membahas dosma sejabat, siapa dosma sejabat? Dia adalah orang yang melaporkan saya, Bang Puma, atas dugaan penistaan agama di ruang dialektika lintas agama. Dan untuk lebih lanjutnya, saya jujur tidak tahu siapa beliau ini ya. Artis bukan, terkenal pun tidak ya. Saya tidak tahu, saya tidak pernah lihat dia. Saya lihat baru-baru ini ya viral di TikTok ya. Saya itu sudah hampir 2 tahun di TikTok. Saya baru lihat ini orang viral. Yang saya tahu itu yang viral itu seperti Dokter Oki, Mafunda Korla, kemudian Nikita Mirjani, Duli. Ya saya juga penonton TikTok by the way ya. FYP saya itu jarang. Dan saya tidak lihat ini Mas siapa. Tiba-tiba akhir-akhir ini nama saya dikait-kaitkan dengan Dosma Sijabat. Dosma Sijabat ya. Jadi saya heran ini, ada apa dengan Dosma Sijabat? Pertama dia bukan pendiskusi lintas agama. Ingat, pendiskusi lintas agama itu diantaranya termasuk penista ya. Saya bisa buktikan kalau orang yang sebut ini penista ya, saya tidak katakan dugaan lagi ya. Karena bagi umat Islam itu menista itu ada parameternya. Ya, ada parameternya. Dan di undang-undang pun parameter penistaan agama itu ada parameternya. Maka kalau saya lihat salah satu Lina Wijaya itu bisa dikatakan penista agama. Logika bisa dikatakan penista agama. Kenapa Lina Wijaya itu statementnya berkali-kali mengatakan Allah batu, Allah SWT batu, itu tidak ada lagi Tuhan yang lain ya. Allah SWT itu spesifik ditujukan kepada
dan videonya sudah beredar. Silakan kalian cari, saya putarkan lagi. Kalaupun nanti saya putarkan mungkin di akhir-akhir video ini ya. Dan kemudian dia mengatakan umat Islam mengajarkan kebohongan itu generalisir. Itu jelas penistaan komunal. Kemudian ketika dia mengatakan bahwa itu dungu-dungu duduk di arsy, ngapain tulis kitab? Dungu-dungu duduk di arsy. Siapa Tuhannya yang beristiwa alal arsy? Allah. Dan videonya pun sudah beredar. Dan logika adalah penginjak Bible. Kenapa saya katakan dia penista agama? Dia penginjak Bible. Videonya sudah viral. Tiba-tiba saya dilaporkan, katanya, dan saya belum mendapatkan panggilan polisi ya. Saya bingung nih, kok saya dilaporkan ya? Ada apa nih saya dilaporkan nih? Saya salah apa nih? Saya masih bingung nih. Ternyata laporan yang didelikan kepada saya adalah konsepsi yang diajarkan oleh pendeta lain kepada saya. Dikatakan saya menista agama. Oke, nanti itu saya bahas. Itu biarkan saya, walaupun saya dipanggil, saya dikonsultasi dengan kuasa hukum saya untuk tentang dosma, motivasi dari dosma si jabat sendiri ya, karena dia seorang pengacara. Saya tidak mau ada orang di Indonesia ini menggunakan jabatannya untuk mengintimidasi ruang orang di ruang publik ya. Itu, karena ini hak demokrasi. Maka saya baca beberapa kali lihat sharean banyak sekali yang mengirimkan kepada saya itu beberapa foto-foto. Dan saya akan menampilkan azas dari hadirnya saya di ruang publik ini, yaitu ini video, mohon maaf yang di TikTok dari di YouTube-nya Bang Zuma ya, di YouTube-nya Jadid HMC ya. Jadi teman-teman yang di TikTok kalau ingin dapat video fullnya terkait tentang apa yang saya bahas ini, lari di Jadid Hidayah Mu'alaf Channel dengan judul Bang Zuma dan Uni Rifa resmi dilaporkan ke Polda Sumut oleh Dos Masih Jabat. Lihat di situ bukti-bukti ya, apa yang ingin saya angkat ini. Saya akan putarkan, tapi teman-teman tidak bisa mendengar. Bunda Ike izin dulu untuk standby, saya putarkan dulu videonya karena ini kita record di YouTube ya. Teman-teman silakan lihat di Jadid ya. Sebentar. Saya ingin naikkan ini di putar dulu. Ini dia videonya ya. Oke. Saya ingin teman-teman tahu. Mantap ini dia. Mantap ini. Ini dia kronologisnya ini ya teman-teman ya. Kemarin melapor. Izirap. Bentar ya. Ini kronologis yang ingin saya bahas. Ini karena menyangkut diri saya pribadi ya, makanya saya harus angkat ini ke publik. Karena saya adalah pendiskusi lintas agama dan juga YouTuber ya. Jangan salah, saya YouTuber. Saya udah dapat play button. Play button namanya itu. Enak aja saya diancam-ancam, Bun. Saya tidak merasa saya melakukan tindakan kriminal loh. Kok saya di ini gitu ya. Kalau memang saya terbukti bersalah ya saya harus bertanggung jawab. Bentar. Kita lihat videonya dulu di menit keberapa ya. Di menit keberapa. Ini dia nih. Ini nih. Oke, kita angkat. Unik adalah pelaporan ini disertai dengan 2 orang saksi. Yang pertama adalah Lina Wijaya dan yang kedua adalah Logika. Wow, kok bisa? Kok bisa si Logika yang menjadi saksi dalam pelaporan ini? Kita dengarkan dulu dari Bang Dos Masih Jabat ya, nanti kita akan buka-buka lagi. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau menanggapi banyak sekali komen masuk perihal mengenai adanya saksi yang kita ajukan perihal atas laporan yang terbaru ya. Yang terbaru perihal mengenai dugaan penistaan agama. Kenapa memilih atau mengajak ya atau menerima tawaran yang menjadi saksi itu adalah salah satunya akun yang bernama Tuan Logika. Memang ini dilema pada saat saya selaku pelapor untuk apakah masuk, apakah ngeklik dengan kehadirannya sebagai saksi. Bukan karena tinggal di daerah Riau, Provinsi Riau bukan, karena itu bisa kita kondisikan bagaimana keberangkatan ke Medan, Sumatera Utara, Polda. Tapi di sini adalah yang saya mau pertimbangkan di awal memang sangat berat, ya tidak bisa dipungkiri. Saya akui sangat berat. Kenapa? Karena saya sudah mengetahui sebelumnya adanya video beliau
menginjak kitab suci Kristen, ya, menginjak Alkitab. Dan waktu itu pada saat live itu dan juga di banyak yang share termasuk di YouTube, saya juga menanyakan kenapa melakukan itu, dan dia menjawab bahwa ini ada hubungannya dengan orang yang akan dilapor dan siap akan membongkar siapa mereka, apa tujuannya, ya, dan kok bisa mendoktrin orang-orang yang sebenarnya pemahaman Islam, pemahaman Kristen, pemahaman agama apapun yang dianut pada saat waktu itu adalah sangat baik. Tapi kenapa pada saat bersama dengan orang-orang ini, komplotan orang ini, saya bisa artikan lah kok jadi bermain logika sesat, ya, bermain pemikiran sesat gitu. Jadi tidak melakukan penafsiran agama sesuai dengan lisensi masing-masing atau agama yang dianut masing-masing. Dilema yang saya maksud di sini adalah apakah bisa dia memberikan suatu keterangan atau fakta, karena saya tidak melihat biografinya, tapi saya melihat di sini adalah keterangan apa yang bisa disampaikan. Nah, dan saya sudah melihat semua data-data yang sudah diberikan, dan menurutku ini layak untuk disebut sebagai saksi. Dan pertanyaan saya juga yang tidak lupa adalah, saat ini agamamu apa? Ya, agama saya adalah Islam, tetap tidak berubah. Tapi saat ini saya membuat suatu gerakan toleransi, ya, dalam artian anti intoleransi. Ini yang saya menarik melihat di sini. Dan perihal mengenai tindakan yang sebelumnya, selama itu. Oke, teman-teman yang di TikTok, mohon maaf tidak bisa mendengarkan pernyataan dari Dosma Sijabat, tapi saya akan simpulkan, akan saya ulang kembali bahwa yang saya tangkap adalah poin penting dari penyampaian dia. Dia mengatakan mengambil logika sebagai saksi karena logika ingin menceritakan motif dan bla bla segala macam. Ini lucu. Kenapa? Karena logika sendiri adalah orang yang tadinya bersama kita melakukan penghujatan terhadap agama Kristen, berjoget-joget dengan menggunakan pakaian seperti Yesus, dan itu sudah beredar videonya di mana-mana. Kemudian menginjak Bible. Lalu kita mengatakan tidak sepakat dengan kelakuan dia. Justru kita umat Islam ini yang APII, Bang Juma, saya pribadi tidak sepakat dengan yang dia lakukan. Bahkan saya tidak mendukung ketika dia joget-joget menggunakan pakaian ala Yesus, menghina Yesus. Saya tidak suka. Tiba-tiba si orang ini mengatakan kepada si Dosma, dia membentuk gerakan anti intoleran yang baru saja dibentuk. Keren Dosma. Gerakan anti intoleran itu baru dibentuk, teman-teman. Ya. Jadi mens reanya kita sudah baca. Kita sudah lihat bagaimana si logika ini sangat membenci. Kebencian itu teman-teman bisa pelajari di komal-komal di YouTube yang kalian bisa lihat. Bagaimana si logika memperlakukan saya dan Bang Zuma. Logika adalah orang yang secara pribadi membenci saya dan Bang Zuma. Saya punya bukti-buktinya, teman-teman, kebencian pribadi. Ingat ya, kebencian personal. Kemudian tiba-tiba si logika mengatakan membuat yang namanya forum anti intoleran dengan bersekongkol dengan penghujat bernama Lina Wijaya. Jadi motif dan motivasinya kita sudah bisa baca, ingat loh. Saya ini mahasiswi. Ayolah, come on. Saya ini belajar. Dan kalian kalau lihat motif saya, kalian bisa nonton YouTube saya itu ada sekitar 101,1 ribu video. Penyidik itu enggak bodoh. Tim penyidik itu enggak bodoh, teman-teman. Itu orang-orang hebat. Ya, saya enggak peduli kalau ada yang bisa dibayar, itu saya enggak peduli. Itu urusannya dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan itu maha adil. Ketika penyidik akan melihat siapa saya, apakah saya memiliki gangguan psikologi, silakan dilihat. Apakah apakah orang akan melihat saya demi uang, silahkan dilihat. Pernah nggak saya minta-minta donasi seperti Edis, si anak Batak, si Taipudin Ibrahim, si logika sendiri. Kita sudah tahu bagaimana dia itu terjadinya gara-gara urusan personal. Apa? Ini uang. Ya. Kita punya bukti-bukti validnya semua. Jadi ketika kita tidak terima logika menghujat kitab suci orang lain karena kita tidak mau Sofiatul membalas dengan menginjak Al-Quran, dan kita punya timelinenya secara sistematika, bukti kita punya, kita bisa susunkan itu, ya. Tiba-tiba Dosma menjadikan logika sebagai saksi.
Lu pengacara lo brother. Gegabah sekali. Gini loh, kalau memang Anda seorang pengacara profesional, Anda sudah tahu dia pernah nginjak Bible dan Anda sedang berada di ranah membangun toleransi beragama, kenapa Anda tidak melaporkan logika yang menginjak kitab suci Anda? Halo. Keren nih, ini keren banget nih. Anda ya, membiarkan logika menjadi saksi dan tidak melaporkannya kalau memang Anda adalah seorang yang menjaga toleransi beragama. Apakah Anda tidak tahu dengan si Lina Wijaya yang mengatakan Tuhan saya dungu? Videonya sudah beredar. Lihat Dodi Sefriadi. Apa Anda tidak tahu bagaimana Profesor Dr. Metatron LC menggunakan gelar kesarjanaan? Itu pelanggaran, itu pidana loh. Itu Kristen loh, orang Kristen loh. Apa nggak mungkin sampai kepada Anda itu? Kenapa tidak ada satupun pihak Kristen yang dilaporkan oleh Dosma, sementara yang paling masif adalah penistaan terhadap agama Islam dari pihak Kristen? Waduh, yang kalian laporkan justru kami, yang adalah pendiskusi yang selama ini membantah penistaan agama. Nggak apa-apa, kita bertemu di pengadilan aja Dosma. Jadi, dan saya tidak sukanya ini, ada satu hal yang ini ada Bunda Ike bersama saya di TikTok. Ya, saya akan nanti angkat videonya di sini untuk recordnya, ada Bunda Ike di sini. Saya ingin teman-teman melihat ada satu hal yang saya tidak senang ya dengan ada statement di kita dikatakan terlapor ini pindah-pindah dan ini saya akan tunjukkan. Ini Jadid ini bagus ya channel Jadid ini, kalian boleh nonton untuk membuktikan bahwa kronologisnya ada di sini lengkap di Jadid. Oke, ini ada apa ini ya? Kita tunjukkan dulu. Bentar teman-teman ya. Gimana ya, ada teman-teman, nanti saya coba tampilkan kalau memang itu dibutuhkan. Saya mendapatkan screenshot, saya lagi cari, saya sudah simpan. Ada screenshot mengatakan dia meminta netizen untuk mencari nomor handphone dan tempat karena dibilang terlapor pindah-pindah. Nah, ini klarifikasinya. Kita maju ke ada Bunda Ika. Assalamualaikum Bundaku, Bunda Ika. Kita tembak dulu teman-teman ke TikTok ya. Oke, kita live kan TikTok. Oke, sebentar Bunda, saya mau live masukkan ini ke YouTube dulu. Saya mau tembak dari sini ya. Saya mau relay dari sini. Diriva 02. Biar kita bisa tampilkan pembicaraan kita. Jadi saya close ya di sini. Oke teman-teman yang di YouTube, izin saya untuk relay dari TikTok ini obrolan saya dengan Bunda Ike ya, karena ini saya record, saya mute yang di StreamYard, kita fokus bicara di TikTok. Ada pernyataan Bunda dari ntar ini ada ini nih. Ada pernyataan dari akun konten kreator dan juga plus pengacara yang melaporkan saya bernama Dosma Sijabat Bunda.
Dia bilang begini di apanya, kalau tidak salah diksinya begini, kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah tolong dikoreksi, disclaim ya, ini juga saya dapatkan dari beberapa akun. Dia mengatakan bahwa begini kata-katanya, tolong untuk netizen terlapor itu pindah-pindah tempat, nomor HP-nya ganti-ganti. Ah, itu yang saya tidak nyaman. Terlapornya kan saya Bang Juma sama Nura Aritonang, Bunda. Buang Zuma ini kan bisa dikatakan fitnah ini, Bun. Pertama, Bang Zuma ini tidak pernah ganti nomor. Yang kedua, Bang Zuma ini tidak pernah ganti alamat gitu. Ya Cebi punya nanti saya minta Cebi. Itu Bunda yang kedua. Nah yang ketiga saya nggak ganti nomor sampai sekarang, nomor saya tetap itu aja. Nah tentang kepindahan saya Bun. Ah Bunda. Jadi kan pelaporan ini kalau tidak salah tanggal di LP itu tanggal 21. Saya udah ada yang mengirim ke saya tuh. Kalau saya tidak salah nih, pelaporannya tanggal 21 bulan Oktober Bun. Nah benar nggak Bun saya pindah gara-gara saya dilaporin Bun? Kurang ajar juga orang-orang ini Bun. Ah silakan Bunda ceritakan Bunda. Apa yang tujuan saya kenapa saya berada di Ternate ini? Karena selain saya juga menuntut ilmu di prodi yang sesuai dengan aktiviti saya. Apa nih? Silakan Bunda Ike. Masya Allah nih udah Bunda aku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang ada di bawah. Dari tadi saya sudah baca-baca typingnya. Ada yang bilang Unilari, ada yang bilang apa urusannya dengan bos Anda? Aku bukan hanya bosnya Uni, aku sekalian ibunya di sini. Ya ibu pasti yang namanya ibu pasti melindungi anaknya. Jadi Uni kesini sebenarnya Uni kan sementara kuliah di Jawa. Tapi karena aku membutuhkan pikiran, tenaganya Uni, karena aku lihat dia juga orang profesional, akhirnya aku bawa ke sini, aku yang minta dia ke sini, aku yang bujuk dia ke sini dengan segala fasilitas, dengan segala apa yang aku sediakan. Alhamdulillah Allah memberikan jalan, membuka jalan sehingga Uni anak yang baik datang di Ternate atas permintaan. Ketutup Bun. Kemute Bun. Permintaanku dan alhamdulillah Uni sudah pindah kuliah di sini jadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ternate Maluku Utara dan dia yang menghandle beberapa usaha di sini. Ya yang namanya anak berarti ya usaha sendiri ya, berkaitan dengan pendapatan nggak perlu ditanya. Nggak usah di-spill Bun, jangan Bun. Ya. Biarin Bun. Saya justru sebenarnya begini dari tadi mendengar Uni menyebut dosma saya juga pusing. Ini dosma ini siapa? Kan nggak pernah saya dengar. Orang nggak top, nggak terkenal. Jangan-jangan cuma pansos sama Uni. Uni kan takutnya pansos gitu. sama Uni sama Bang Zuma apalagi Bun? Bang Zuma terkenal banget loh Bun. Jadi sebenarnya Uni kalau menurut Bunda ya, menurut Bunda kalau dilaporkan ya laporkan aja. Siapa takut gitu. Iya. Kita kan nggak salah. Bunda, mute. Oh, nggak. Halo, udah. Kedua, proses pelaporannya itu, ini kan saya bilang tangkap Uni, emang gampang. Tidak ada yang gampang menangkap orang. Toh, prosedur hukum itu melalui proses praduga tak bersalah. Ya, praduga tak bersalah. Orang datang juga ke rumah saya untuk mengambil si Uni harus ada surat panggilan, ya, surat panggilan. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus minimal 2 alat bukti yang valid, ya. Jadi orang tersangka itu tidak sesuka hati. Jadi saya bilang sama Uni nggak usah dipikirin. Emang apa sih gitu. Alhamdulillah Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan seluruh fasilitas untuk bisa mendampingi Uni selama Uni dalam posisi benar. Kalau salah tidak perlu orang lain, saya sendiri. Dimarahin aku. Gitu ya. Kalau beliau salah.
Yang saya pertanyakan kemarin, apa dasar laporan? Kesalahan deliknya apa gitu loh. Itu Bun, konsepsi aku memahami Tritunggal yang diajarin nama pendeta JJ, kan aku udah kirim ke Bunda videonya kemarin si JJ yang ngajarin. Yang bilang Tuhan Satu batang dua telur. Bukan, satu batang dua telur Bun yang diajarin si JJ kan. Mereka loh yang menghujat pada. Nah, mohon maaf nih, Yesus kan punya kelamin, melekat pada Yesus. Berarti si Agatha yang bilang. Nggak ada yang takut kok gitu. Jadi yang namanya mereka berdebat, diskusi pasti ada kronologisnya. Tidak mungkin serta Maaf teman-teman ya. Ini teman-teman. Ini nih, ada permasalahan nih, ntar. bulan sebelumnya sudah saya minta dia datang ke sini. Sekarang bulan sebelumnya sudah saya minta dia datang berkata kartu keselamatan dan kesejahteraannya di bawah tanggung jawab saya. Masalah hukum tanggung jawab saya. Karena anak saya ilmu di hadapan dengan ke profil saya biar saya tidak bicara karena saya belajar dan menyadari mendapat hidayah bahwa saya dari posisi yang katanya menjadi manusia 100%. Yang namanya manusia 100% punya telinga, punya mata, punya mulut, punya tangan, punya perut, punya kelamin di bawah perut, punya kaki, punya jari, punya rambut, punya gigi. Iya kan? Kenapa mau marah? Ya, betul. Maaf yang di YouTube mungkin agak terganggu dengan signal relay dari TikTok. Jadi kalian hanya bisa mendengarkan suara Bunda Ike lewat handphone saya ya. Dan Bunda Ike akan berkomunikasi dengan saya lewat TikTok ini. Jadi yang di YouTube hanya bisa mendengarkan suara lewat TikTok. Nah, itu pertama Bunda Ike. Yang aku nggak terimanya Bunda, diksi seolah-olah terlapor ganti-ganti nomor dan pindah-pindah tempat seolah memframing kita nih kayak kabur dari dia gitu. Bun, aku tanggal kesini tuh tanggal kapan Bun? Dia ngelaporin tanggal 21 Oktober Bun. Nah aku kesini kan tanggal 27 sebelumnya. Tuh, ada tiketnya kita simpan semua. Iya, jadi itu framing yang luar biasa loh, seolah-olah kita mau dianggap sebagai orang yang lari dari masalah hukum. Padahal aku jujur terus terang ya, nih jujur terus terang nih kalau Pak Polda Sumut nonton nih. Pak Polda izin silaturahim dong kapan-kapan ngobrol kita atuh.
ya Pak Polda. Nanti insya Allah kalau kita ada acara, kita punya uang nih. Kalau nanti tunggu dulu Pak, aku kerjaan aku harus selesai dulu. Aku pengen nih Pak Polda Sumut biar tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Biar Pak Polda Sumut nonton gimana tanpa Ragi, Sopiatul, si Agatha, Metatron. Pasti Pak Polda Sumut akan memilih untuk bersama saya. Yakin saya. Kenapa sih mereka selalu menakut-nakuti dengan lapor Iya. polisi, tangkap Polda? Kenapa Pak Kapolisi itu kan cuman petugas ya? Salah manusia. Nah, kalau ada permasalahan hukum dan orang bersalah, yaitu dilaporin. Orang dungu aja yang mau langsung ditangkap. Gitu. Ya, jadi alhamdulillah kita umat Muslim banyak background yang dirahmati Allah, diberikan kesehatan, diberikan jabatan yang bisa menetralisir. Saya tidak pernah membedakan, tidak pernah membela satu sisi. Saya orangnya yang melihat salah dan tidak, melihat salah dan benar. Kalau anak saya salah, ya apa boleh buat, gitu ya. Harus taat ke hukum. Tapi kalau anak saya benar, jangan coba-coba disentuh satu helai rambutnya. Tuh. Ya. Jadi kalau bilang Uni Riva lari, enggak, dia enggak lari. Ada di saya, di kota Ternate, klik aja di Google, dia di rumahnya saya, Ike Masita Tunas. Klik aja, ya. Yang namanya Dosma itu, kau kesini. Aku melihat kau jago sampai di mana mau tangkap anak saya. Ya, bawa itu, segala atributmu, bawa. Saya hadapi kau di sini. Oke ya? Jangan kau yang ditangkap di sini nanti. Bunda gue nih. Jadi selama nanti saya lihat nanti di pengadilan siapa saya yang salah. Kalau dan dipanggil, nah, saya salah, silakan masukin aja. Harus taat hukum, ya. Tidak ada yang kebal hukum. Saya juga tidak kebal hukum kalau saya salah, ya. Nggak mati juga di dalam kok. Oh, itu sebagai pembelajaran. Tapi kalau lu yang salah, hati-hati lu, ya. Jadi insya Allah Uni, Bunda tetap memantau, mengawal, dan tetap pada posisi di background, tetap senantiasa setiap hari memantau kegiatan Uni. Dan siapapun, Siap, Bun. saya juga sudah koordinasi dengan Polda di sini, biar berkoordinasi dengan Polda di mana mereka melaporkan, supaya biar kita berkoordinasi juga dengan Polri, ya, yang berkaitan dengan ini siapa yang salah, gitu. Semua harus diamankan. Cidosma juga harus diamankan, ini juga harus diamankan, ya. Siap. Mantap. Iya Bun, bukan gitu Bun. Masalahnya gini, yang saya tidak nyaman itu, dia kan pengacara tuh. Dia punya hak sebagai warga negara melapor, karena dia kan agamanya Kristen tuh. Boleh, nggak apa-apa. Nanti kan dia bertemu dengan saya tuh, nggak apa-apa. Tapi yang saya tidak sukanya itu, dia pertama, saya nggak kenal dia, nggak tahu siapa, bukan pengacara terkenal. Tiba-tiba dia kutik-kutik nama saya sama Bang Zuma. Terus dia masuk ke koma saya kemarin Bun. Saya lagi diskusi baik-baik sama Ovid, lagi bagus-bagus. Tangkap Riva katanya Bun. Dia pengacara loh Bun. Berarti Masa dia pengacara seperti itu? Kronologisnya seperti itu, terpantau. Analisa saya dia itu memprovokasi. Iya. Sampai-sampai Bun. Bun, ada yang typing di bawah loh. Di mana kau di Ternate? Ku cari kau katanya. Saya orang Ambon. Kaget. Aku di Ternate, di kota Ternate, tanya aja di pelabuhan masuk di bandara, tanya aja di mana Ibu Ike Masita. Tanya ya. Iya Bun. Sini. Iya jahat banget loh. Aku jadi merasa kayak nggak nyaman. Aku pikir dia kan
profesional. Kalau profesional, profesional aja. Maksudnya jangan sampai kayak kita tuh kayak anak kecil. Hukum kan proses berjalan, kamu punya laporan, silakan. Tapi jangan masuk-masuk ke kamar orang tuh tangkap Rifa. Emang dia polisi? Saya justru pengen jumpa sama Pak Kapolda Sumut. Saya lagi cari profilnya Pak Polda Sumut nih. Saya mau mengetahui nih beliau ini bagaimana. Kenapa? Itu di bawah mereka typing Iya. tebal hukum. Orang nggak Enggak ada kebal hukum. kebal, bukan tebal, bodoh. Jadi tidak ada yang kebal hukum, bukan tebal. Apaan sih? Tidak ada yang kebal hukum. Ya, saya juga tidak kebal hukum. Tapi kalau saya tidak bersalah, wow, keren. Gitu. Abi enak aja. Kita bukan mau jual ini ya, kita bukan sebenarnya kita nggak mau loh pamer-pamer ya aku nggak mau kalau pamer kalau aku tuh direktur sekarang aku nggak mau pamer ya Ten, maaf ya Ten, aduh maaf aku nyakitin hati kalian banget ya. Aku nggak mau pamer kalau aku tuh direktur sekarang, tapi ya kalian sih mancing-mancing aku. Kayaknya kalian tuh pengen menjatuhkan mental. Masalah aku tuh mental kalian jatuhin. Orang Minang nih. Sekarang mama aku orang Ternate loh. Ternate loh coy. Orang Ternate itu sudah terbiasa menghadapi penjajah. Orang Minang sudah pernah perang Paderi. Masa darah yang ngalir di darah aku terus sekarang aku bersama Bunda Ike yang tinggal di Ternate takut sama ancaman kalian? Yang bisa menghentikan kami kalau benar tuh cuma satu. Ya, kalau nggak kalian seperti Bang Zuma bilang, pukul Zuma dari belakang. Ah, diam dia itu. Kalau kami udah mati, udah diam kami. Jangan kalian pancing kami nggak boleh pamer dan ria. Kami nggak boleh loh membangga-banggakan karena dunia ini kan cuma sebentar ya. Jabatan direktur tuh sebentar mah bisa dicabut. Dek, nggak apa-apa. Kebesaran Allah itu harus dipamerin. Oh iya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah menjanjikan. Allah kita maha kaya, pamer dong. Betul, Allah maha kaya. Betul. Jadi bukan karena kita kaya, bukan karena kita pintar, Iya. bukan karena kita, semua karena Allah. Tapi karena Allah. Iya. Allah. Iya. Salah. Iya toh. Iya Bun. Saya nggak mau tadi ngomong-ngomong di typing. Dia bilang pengangguran kau nggak ada kerjaan cuman live aja. Live ini hobi teman-teman. Kan saya sudah bilang debat itu bagi saya adalah hobi. Kenapa saya mahasiswi harus membangun critical thinking. Kalian bilang saya pengangguran segala. Enak aja. Dan satu lagi yang perlu kalian ketahui ya. Pertama, saya ini demi menjawab syubhat. Bahkan saya kuliah. Umur 35 tahun kalau kuliah buat apa sih? Apalagi udah dapat kerjaan dari Bunda Ike. Untuk apa? Untuk menjawab Lina Wijaya, logika. Siapa lagi tuh? Agatha, Metatron. Kalian pikir saya nggak pernah debat sama Metatron? Saya pernah berdebat dengan Metatron. Kalian tahu yang membuat gelar Prof. Dr. Metatron LCMCEA itu kalian tahu? Dia adalah orang yang pernah berdebat dengan saya, mencret, cercirit-birit gara-gara pertanyaan saya. Orang ortodok sholatannya itu di mana diajarkan di Bible, tercirit-birit. Kalian bahaya kalian kalau mengajak saya diskusi lintas agama kalau nggak punya ilmu. Saya tantang 1000 pendeta untuk menghampiri saya untuk tolong tunjukkan kesalahan Al-Quran. Nggak bisa kalian tunjukin. Tolong tunjukin Nabi Muhammad pernah nggak terdeteksi berdusta. Kalau dia betul-betul Nabi palsu, pasti ada ketahuan dia pernah berdusta. Nggak bisa kalian tunjukin. Tolong tunjukin challenge Al-Quran yang bisa membuat sebesar Al-Quran. Nggak bisa kalian tunjukin. Giliran saya tanya balik, siapa yang mengkanon kitab kalian? Kalian nggak bisa jawab, kalian laporin saya. Kusentil ginjal kalian ya. Ini provokator nih Dosman ini. Nah aja. Dosma, jangankan ya, kau ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan. Bapakmu pun punya negara ini, nggak takut aku karena aku benar. Kau tengok kawan-kawanmu yang menghujat Lina Wijaya itu pengujat, Dosma. Kawan kau sama dia, Dosma. Ada kau laporkan Lina Wijaya, ada kau laporkan si Rudiana Bata, ada kau laporkan si Metatron, ada kau laporkan Agatha, kau laporkan Sofiatul. Katanya kau toleransi, tapi kami yang kau laporkan. Enak aja kau, Dosma. Gak takut aku, Dosma. Itu namanya Dosma, Bunda ingat itu nama
Nama itu kan Bunda di Manado kan masih banyak keluarga yang sebelah. Justru Dosma itu dikasih nama ke guguknya itu. Bun, tapi Bun, kemarin si Lina Wijaya itu pernah loh Bun, dia manggil guguknya Rifa, Rifa katanya. Si anak Batak ketangkap kan, sebelumnya dia bikin VT, dia kasih BA Babe IB-nya nama Rifa. Kalian itu ya, niat kalian itu tuh udah jahat, mensrea, kalian udah dibaca, kalian tuh punya kebencian personal sama aku sama Bang Juma. Nah, kau ini kan sudah top, kau ini kan kayak selebriti gitu loh. Jadi Ih, wajar. Bunda. Wajar ya, gini Bunda kan sudah mengalami yang namanya selebriti ya semakin tinggi. Wah, iya sih yang Bun. semakin tinggi pohon semakin anginnya kencang. Santai aja, nggak usah. Santai Bun. Kesel aja Bun, dia kan pengacara. Kita harus ajarkan Indonesia ini Bun. Bahkan orang mereka menamakan rival gitu, bahkan yang ngomong gitu dia yang kayak Bebe. Coba, Lucunya. coba Nggak. aslinya dia. Coba aslinya dia. Aku kan Bunda sudah lihat aslinya si siapa itu? Aslinya si siapa namanya? Lina Wijaya. Iya, Lina. Kayak Bebe. Gimana sih? Jahat Bun, mereka ini loh Bun. Saking jahatnya Bun ya. Saya Bun ya, saya rekam loh Bun komentar-komentar oten-oten di bawah ini loh. Ya. Nih Iya, nanti ya iya. Bung Rocky sama Ibnu Sabit sama Pol ini anak dan ibu lagi menunjukkan ke publik bahwa kita sebagai warga negara Indonesia nggak boleh seenak-enaknya loh guys. Maaf ya, mentang-mentang ya Bang Ibnu Sabil ya, sebentar ya Bang. Pertama mentang-mentang kita pengacara, objektif lah kita. Belalah yang benar. Kalaupun kalian karena uang membela orang yang tidak benar tuh, aku nggak tahu urusan kalian dengan Tuhan. Yang kedua, siapa Anda? Polda kah Anda? Kalau Anda ke Polda, Anda disumpah. Jangan karena beragama ini itu lalu Anda merendahkan hanya mengurusi kasus yang agama seagama Anda. Jangan. Kapolda, saya percaya Pak Kapolda kita Sumatera Utara adalah orang yang objektif. Saya tidak takut kepada beliau. Beliau bukan hantu. Beliau bukan orang jahat. Saya bahkan ingin bertemu. Kalau bisa nih ya, insya Allah ya, saya traktir beliau makan di Medan nanti. Ya, Uni gini, nggak bisa. Sekarang kan nggak bisa ya? Uni kan KTP-nya sudah KTP Ternate, ya kan? Oh, Apa namanya? Kakaknya dibawa kartu keluarga saya. iya. Utara. Jadi kalaupun ada yang mau melaporkan Uni, TKP Uni kan ada di sini. Kalau Uni berkeluar-keluar dari Ternate berarti kan harus lapor di TKP-nya. Oh iya. Ada mereka lapor ke sini kan bagus. Siap, siap, siap. Iya Bun. Orang yang tidak ada kerjaan, toh dia kasihan. Jadi udahlah, yang penting Bunda sudah bilang, maaf ya teman-teman di bawah kalau ada kata-kata yang salah itu dari saya sendiri, gitu ya. Karena Ya, makasih ya Bundaku. Ya, Bunda masih mau ada tamu. Siap Bun. Insya Allah kita jumpa lagi ya. Maaf, Siap Bundaku. ini Uni ini anak saya, tapi dia tidak tinggal serumah. Aku kasih dia rumah sendiri. Tidak terganggu. Ya. Jadi silakan lanjut. Bunda mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rocky Bang Ibnu, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya. Halo Bunda Ike. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bunda Ike. Ya, kita lanjut ya di lain waktu. Oke. Siap Bundaku. Insya Allah, insya Allah. Aku turunin Bunda. Itu baru Bunda Ike loh, belum bapak aku yang datang. Nanti kalau bapak aku hadir nanti marah dia, orang Ternate dia soalnya. Kalian ancam-ancam aku di ruang publik. Anaknya yang manis ini kalian ancam-ancam. Kalian lihat wajahku yang innocent ini. Marahlah Bundaku. Kalian ancam-ancam aku. Izin Nuni Ripa, Ya. izin. Ya Bang Ibnu Saya Sabil meminta Nuni silakan. Ripa menampilkan saat Pikatul memija Al-Quran itu. Udah Biar banyak yang- Bang. Ya, Udah banyak biar yang penonton pun videonya. Tahu, dan di YouTube pun tahu, biar Kapolri pun tahu.
para orang-orang Ini di MUI tahu, para udah banyak. habaib yang ada di Nusantara ini pun tahu bahwasanya Al-Quran kita pernah dipijak oleh Sofi Katol Al-Hayat. Izin Uni ditunjukkan Uni. Udah banyak bang, di mana itu tinggal klik aja di Google. Semua kita para konten kreator udah angkat itu, Saya lagi fokus ke Sidosma ini ya. Udah banyak teman-teman, bahkan teman-teman kita sudah punya tim yang akan memviralkan video-video penistaan agama ya. Kita bantu negara kita ini meminimalisir penghujatan. Udah ya bang ya, udah banyak bang. Udah beredar di mana-mana videonya bang Ibnu Sabil ya. Kita langsung saya mau langsung ke ini nih, ke si apa namanya nih. Kita bahas tentang ini ya teman-teman, kita bahas tentang motif dan motivasi diskusi lintas agama. Ini penting banget buat kita ya. Apa itu istilahnya? Belajar hukum ya. Nih buat udah Sondi nih. Aku telepon udah Sondi dulu lah, udah kasih nih. Ada namanya mens rea teman-teman. Apa itu? Itu penting ya buat kita menyelidiki orang itu memang punya, ya apakah dia psikopat, apakah dia orang yang memang, itu akan dipelajari di situ. Dan ini penting buat kita bersama. Pertama adalah, dalam Islam sendiri, innama a'malu binniyat. Dalam Islam itu, segala sesuatu perbuatan kita itu diikat oleh niat. Maka niat itu dalam ranah hukum ternyata dijadikan titik balik oleh para penegak hukum untuk menilai seseorang. Masya Allah. Sebelum itu terjadi, Al-Quran sudah katakan, innama a'malu binniyat. Saya mempelajari hukum ini ternyata kaitannya dengan Al-Quran juga gitu. Mens rea, atau kondisi psikologis dari si tersangka atau pelaku kriminal, diduga pelaku kriminal ini. Dan ternyata saya mengingatkan saya kepada Al-Quran bahwa kepada hadis dibawa oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, innama a'malu binniyat. Innama a'malu binniyat. Bagaimana cara kita mempelajari niat seseorang? Teman-teman, kalau kita belajar dunia psikologi, di dalam dunia psikologi, saya sangat mencintai ilmu psikologi. Kita bisa melihat seseorang itu mungkin tidak bisa langsung karena ada pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan. Tetapi ketika waktu sudah rentan waktu seperti baginda Muhammad SAW, kenapa bisa dikatakan beliau adalah nabi yang patut diterima pernyataannya? Karena sepanjang kehidupannya mulai dari kecil sampai besar dia tidak punya mens rea yang negatif. Inilah. Nabi Muhammad tidak pernah terlibat konflik, tidak pernah terlibat memiliki motivasi jahat sekalipun, 2 kalipun, 3 kalipun, bahkan tidak pernah terlihat berdusta, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang track record kehidupannya baik timeline oleh orang-orang Arab itu bukan orang jahat. Nah, ini juga dilakukan oleh pihak kepolisian penegak hukum kita tentang mens rea. Ini ada salah satu namanya Rocky Gersang. Saya pikir ini adalah pecinta Rocky Gerung ya. Mungkin ada ilmu nih. Mohon ya kalau tidak wawasan keilmuan saya tidak suka. Tolong turun ya. Saya mau Anda menyampaikan ilmu. Dan ini kita dalam keadaan serius. Bagikan kepada netizen tentang wawasan hukum dan wawasan politik Anda. Silakan Rocky Gersang, kita ajak bicara dulu. Silakan. Bagaimana menurut tanggapan Anda? Ya. Pertama, saya udah nggak mutu tadi tuh ya, jadi berhala tuh. Oke. Kedua, kalau kita bicara hukum itu relatif itu. Itu benar, tergantung niatnya itu. Makanya kalau niatnya itu Di-mute semuanya. Iya. Makanya Di-mute dulu. Iya. Itu yang dikatakan Unirifa itu benar. Kalau dia ada unsur niat, itu lebih berat perkara itu. Contoh seperti pembunuhan berencana itu. Artinya sudah direncanakan. Direncanakan itu artinya ada niatan itu. Dan sudah terstruktur. Tergantung niatnya itu. Jadi hukum itu memang relatif itu. Terkadang yang salah bisa jadi benar. Yang benar bisa jadi salah. Tergantung pasalnya, perkaranya itu apa. Gitu. Jadi kalau dikatakan apakah... Sebentar, Anda sangat ngefans sekali dengan Pak Rocky Gerung ya. Saya berharap Pak Rocky Gerung nonton. Pak Rocky Gerung, mohon maaf ya, kalau ada yang terlalu ngefans dengan Anda, saya pikir mungkin Anda harus turun tangan ini menjelaskan tentang delik umum, delik apa dan penistaan agama nih. Pak Rocky dimanapun Anda berada ya, mudah-mudahan kita suatu saat bisa menghadirkan Pak Rocky Gerung sebagai narasumber. Insya Allah, saya sudah ada link ke beliau dan memang mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa komunikasi dengan beliau baik YouTube ataupun TikTok ya supaya memberikan wawasan terkait tentang polemik lapor melapor dalam ranah diskusi lintas agama. Silakan Bung Roka Goreng lanjut. Waduh, Anda katakan saya 3 entitas, tidak saya 1 itu. Oke. Jadi
dalam hukum itu kalau you baca buku karya Immanuel Kant tuh, you harus paham dalam perkara tuh ya, kalau kita baca studi kasus itu, lapor itu bisa dikatakan valid ketika perkaranya itu jelas itu, kredibel dia itu. Tapi kalau kita melihat dari kasus ini itu, saya menyimak tuh apa perkara kejadiannya, bahwasannya Uniriva menyampaikan sesuai kebenaran itu. Ini gini analogi nih, saya masukkan dalam nilai moral. Ada sebuah sesembahan itu berwujud manusia. Manusia pada umumnya memiliki yang namanya kelamin. Tapi kok dikatakan you punya sesembahan berkelamin, itu benar, tapi sakit hati dengarnya. Nah, itu apakah salah? Tidak, yang salah adalah otaknya, itu dia. Tidak ada salah di situ. Dan Dosma mencari kesempatan itu untuk menaikkan namanya. Karena dia, kalau dari kacamata saya tuh, dia adalah orang yang sepi itu job sebenarnya itu. Cuman mencari nama. Agar ada nama itu, ada harga, dan dia mau menaikkan harganya sebagai lawyer. Itu dia. Itu analisis Anda ya? Ya, karena benar yang Anda katakan. Dia langsung ke agama lain, tapi tidak melihat dulu tuh di agamanya, bahwasannya itu banyak penghujat. Dan delik-deliknya tuh benar-benar menghujat. Betul. Ini agak make sense ya. Kenapa saya bilang make sense? Kalau memang dia itu memang tujuannya adalah untuk membangun toleransi, maka yang pertama sekali dia harus laporkan itu harusnya penghujat dari kalangan Kristen yang baru tertangkap kemarin si Rudi Simamora kan, karena penangkapan Ratu Entok dengan penangkapan Rudi Simamora itu kan tidak jauh, brother. Artinya dan menariknya yang melaporkan si Rudi Simamora itu bukan Dosma si jabat. Benar nggak? Dengar ya, Ratu Entok kan yang melaporkan itu Dosma. Dan pelaporan Ratu Entok ini ternyata berbarengan dengan, entah berbarengan atau tidak ya. Tidak lama kemudian tersebutlah nama Nora Aritonang, Uniriva dan juga siapa namanya si Abang Zuma. Sementara ada yang jelas-jelas viral yang sudah betul-betul nampak penisanya, Rudi si anak bata, kemudian si Lina Wijaya, kemudian logika yang menginjak Bible, dan dia pun sudah tahu hal itu, kata dia. Anehnya kenapa dia tidak melaporkan? Nah ini. Jadi kalau kita bicara mens rea, niat, saya khawatir niat ini pertama selain menaikkan popularitas, kekhawatiran saya adalah menggunakan diskusi lintas agama sebagai jalan untuk menaikkan popularitas. Ini berbahaya bagi menurut saya, ini berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena orang yang menunggangi sesuatu ini bisa menjadi akibat pecah belah nih. Kita tadinya diskusi biasa-biasa aja, bagus-bagus aja, berantem di Komal, tapi kemudian tidak. Tiba-tiba dia hadir untuk membangun sebuah profile atau framing bahwa diskusi lintas agama ini akan menjadi asbab perang agama nih. Lalu dia kemudian mengangkat Uniriva dan Bang Zuma yang mana tahu sendiri ya kalau kami ada pelaku diskusi sendiri tapi mengabaikan penista yang sesungguhnya gitu. Saya khawatir umat Islam akan emosi nanti. Justru dia membangkitkan bisa menjadi asbab terjadinya benturan nih. Ya itu. Jadi agak bingung saya dengan motif dari si Dosma ini. Kalau memang dia itu adalah seorang yang membangun toleransi, bahkan dia mengajak ustadz, kenapa dia tidak melaporkan penista dari agama Kristen? Itu menjadi pertanyaan sampai detik ini bagi saya. Ya. Poin saya gini tuh. Sebenarnya dalam dunia lawyer ya, itu hal yang biasa tuh untuk mencari nama. Contoh tuh, dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua tuh. Itu tapi benar, di satu sisi dia benar-benar membantu yang salah. Itu tidak masalah itu, dan itu hak sebenarnya. Tapi Dosma secara delik justru dia tuh yang menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Dia yang akan kena delik nanti itu bisa kena tuh masuk dalam KUHP itu. Artinya propaganda, provokasi atas hal yang tidak ada itu. Dan dia benar-benar ya dari kacamata saya memang sepi job sebenarnya. Tapi dia mengkambing hitamkan orang yang tidak bersalah. Sementara orang yang bersalah dijadikan sebagai pionir dia itu. Nah, ini yang bahaya sebenarnya bagi Dosma itu. Dia akan kena nanti itu.
Iya benar ya, dan saya senang ketika dia mengangkat Logika sama Lina Wijaya dan anehnya Logika baru langsung membentuk organisasi anti toleran, saya nggak tahu itu kapan ya, dan dia baru mengganti profilnya, sama ini kan profilnya nggak bukan itu ya. Nah ini menariknya adalah, kita bisa membuktikan bahwa justru Logika itu circle-nya adalah penista agama karena kita punya bukti-bukti semua. Kita punya bukti-bukti semua, contoh Logika sendiri adalah orang yang secara personal itu membenci Bang Zuma dengan saya pribadi, dan kita sudah punya bukti-bukti itu. Jadi saya pikir ini sudah melibatkan urusan personal yang ini ya, yang pertama Logika menumpang untuk memuluskan karena kebencian personalnya kepada saya dan Bang Zuma, saya khawatirnya begitu. Lina Wijaya karena dia sempat memisionariskan orang Islam ya. Nah, ini takutnya nih misi misionaris nih. Lina Wijaya ini misi untuk mencoba menaikkan bahwa dia adalah orang tersakiti sementara dia penghujat nih. Nah, ini kekhawatiran saya adalah persekongkolan Dosma dengan para penista agama Kristen nih. Nah, itu yang saya takutkan. Mudah-mudahan tidak begitu nih. Saya khawatir si Dosma ini dipakai sama penghujat Kristen nih. Untuk menyerang kita yang tak mampu dikalahkan nih. Wah, bahaya nih Dosma nih. Apa dia jangan-jangan bersekongkol dengan Lina Wijaya ya? Sama Sopiatul ya? Atau jangan-jangan dia juga dapat, aduh. Jadi pikiran saya melayang-layang nih. Mungkin kita pakar-pakar di sini kita mungkin bicara dulu untuk menunjukkan bahwa Dosma ini apakah motifnya adalah untuk menyerang para apologet Islam atau untuk menaikkan pamor ya, atau betul-betul untuk intoleran. Ini keren banget kita angkat. Ini jadi edukasi ya buat kita bersama ya, supaya jangan sembarangan mengatakan tangkap-tangkap karena negara ini bukan punya bapakmu ya. Oke. Ini ada saya sapa dulu di sini. Bang Ibnu Sabil ada lagi yang mau sampaikan? Rocky, jangan nyem-nyem kedengaran suara Anda lagi makan. Saya ada yang mau sampaikan itu sebenarnya apa yang telah dilakukan Dosma Sijabat yang joget-joget pakai lagu-lagu Kristiani di depan Ka'bah, di gambar-gambar Ka'bah itu adalah provokasi yang sangat serius. Itu adalah suatu bentuk provokasi untuk memecah belah bangsa ini. Apa yang telah dilakukan Dosma Sijabat, joget-joget di depan gambar Ka'bah itu adalah provokasi yang sangat serius. Itu akan bisa menimbulkan perpecahan di tengah anak bangsa ini. Bang penunggang kuda yang makan ternyata. Di-mute dulu. Kirain si Rocky. Oh, bukan saya yang makan, bukan ya. Kirain itu sangat provokasi yang sangat serius itu untuk memecah belah itu opini anak bangsa. Ya. Bang Ibnu Sabil itu opini ya, masalah dia masuk dalam ruang lingkup provokasi apa nantinya. Ya, dugaan kita ya. Kita menduga itu melanggar asas etika moral. Karena di tengah kondisi seperti ini, karena lagi panas-panas ini, dia membuat seperti itu, dia memancing suatu kerusuhan dan memancing suatu keributan di tengah kondisi lagi memanas gini. Iya betul. Bisa jadi. Itu sangat menciderai kita sebagai warga negara Indonesia ini. Itu sangat menciderai. Oke. Terima kasih. Rocky Gersang tolong dibantu dulu memandu ya, karena saya mau ke toilet dulu ya. Bantu dulu Rocky. Iya. Jadi pertama, begini ya, justru silahkan dilakukan itu, karena ini adalah momentum atas kebalikannya itu, kejatuhannya si Dosma. Karena apa? Secara nggak langsung sendiri itu dia. Nah, pertama ketika nanti di pengadilan itu kita harus masuk dalam perdata. Ketika perdata sudah valid, maka akan masuk ke pidana. Tapi dalam perdata dia tidak akan mampu itu menunjukkan di mana delik kesalahan dari para apologet Islam. Bukan berarti saya membela mayoritas, tapi saya memandang mana yang benar mana yang salah. Selama ini Oke teman-teman, mohon maaf ya ada gangguan-gangguan ketika saya live-kan di TikTok itu, karena sebenarnya saya hanya ingin menampilkan kepada teman-teman semua kronologi saya yang ke Ternate ini bukan karena kabur dari pelaporan, karena saya sudah lebih dulu dan bahkan planning itu 2 bulan sebelumnya
sudah direncanakan kepindahan saya di kampus UMU saat ini karena ada prodi yang lebih tepat dan sesuai dengan daily activity saya sebagai content creator yang sering berdiskusi lintas agama, yaitu prodi komunikasi penyiaran Islam. Nah, kemudian saya juga sama Bunda Ike ada project itu pekerjaan, ada beberapa usaha Bunda Ike yang juga saya handle dan juga saya diangkat anak oleh Bunda Ike ya. Artinya memang saya agak bingung ketika saya dikatakan kabur sama ganti-ganti nomor handphone. Sementara secara jelas nomor handphone saya tidak pernah ganti-ganti dan saya dikatakan sebagai orang yang pindah-pindah tempat ini saya agak tersakiti ya, kurang ajar sekali menurut saya gitu loh. Seolah-olah saya ini kabur seperti Taifuddin Ibrahim. Ya kan? Taifuddin Ibrahim, Sofiatul, karena rata-rata mereka yang suka kabur setelah menista agama. Ya, kalau saya sendiri ngapain kabur? Negara ini tempat saya masih mencintai negara ini gitu. Bahkan saya sendiri adalah orang yang berkuliah di Indonesia ini. Saya berangkat ke Ternate itu tanggal 27 September. Saya dilaporkan tanggal 21 Oktober. Hampir 1 bulan. Jadi jahat sekali rasanya framing terhadap diri saya dikatakan kabur karena saya dilaporkan. Bahkan saya sudah sering berkata, kalau saya terbukti menista agama kalian silahkan dilaporkan karena saya ini kan orang manusia biasa. Karena namanya saya dalam berdebat dan diskusi itu analogi, kemudian ada komunikasi secara apple to apple itu saya lakukan, gitu loh. Jadi mungkin itu sedikit teman-teman ya, saya mengangkat Bunda Ike untuk bersuara. Siapa Ike Masita ya kalian, beliau adalah salah satu orang yang aktif di dunia politik dan beliau adalah ibu angkat saya saat sekarang ini. Kenapa? Karena memang saya membutuhkan pekerjaan, saya tidak mau tidak bekerja. Selama ini kan teman-teman tahu yang nonton saya bekerja di rumah makan makci ya. Saya memang membutuhkan kuliah ini untuk bisa mengajarkan kembali. Saya kuliah ini bukan untuk jadi apa-apa, tapi untuk kembali mengajarkan tentang Islam kepada non-muslim. Maka saya kuliah dan kuliah itu butuh uang. Uang itu harus didapat dengan kerja, bukan donasi. Mohon maaf. Jangan donasi karena saya tidak terbiasa meminta donasi gitu. Kecuali memang untuk yayasan, kepentingan acara. Kalau untuk pribadi janganlah, saya bekerja aja. Saya bekerja kok. Ini YouTube saya sudah lama juga tidak monetis, bahkan saya bekerja. Saya digaji teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang saya kabur-kaburan, aduh maaf. Saya sangat mencintai negara ini. Gitu. Mungkin itu ya teman-teman ya tentang terus masih jabat. Saya bingung dengan motivasi Anda. Kalau Anda betul-betul adalah seorang yang cinta dengan negara, anti intoleran, kenapa harus Logika dan Lina Wijaya menjadi saksi? Ya, itu saja mungkin. Dan kenapa tidak ada satupun umat Kristen yang menghujat Anda laporkan? Seperti kami umat Islam, yang bahkan sudah lama ingin melaporkan Logika menginjak Bible. Itu ya. Mungkin saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.